نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamili. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'am. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berpuasa, membaca Al-Qur'an dan juga yang lainnya. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'innya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang dengan tema waktu mustajab untuk berdoa atau sa'atul ijabah. Hadirin rahimakumullah, berdoa itu tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, dan juga tidak melihat suasana. Berdoa itu kapan saja, di mana saja. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Namun di sisi itu ada waktu yang mustajab atau sa'atul ijabah. Kapan saja sih waktu mustajab itu? Nah, di sini saya akan membawakan atau menjelaskan sedikit sa'atul ijabah. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, setelah selesai sholat 5 waktu. Yang ketiga, antara adzan dan iqamat. Yang keempat, saat sujud dalam sholat. Nah, yang terakhir, ketika berbuka puasa. Nah, yang pertama yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan apa hajat kita, apa keinginan kita, apa harapan kita di waktu kapan? Di waktu sepertiga malam atau di waktu tahajud. Nah, itu merupakan sa'atul ijabah. Sementara itu, dalam sebuah hadis disebutkan, pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Nah, ini Allah saja. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di waktu sepertiga malam atau malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia untuk apa? Untuk mengabulkan munajat atau hajat orang yang berdoa. Mana hadisnya? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama dunya hina yabqa salatul laili akhir yaqul man yad'uni fastajib lahu man yas'alani fa'tiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu.
yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Nah ini waktu yang istimewa untuk berdoa. Bahkan Rasulullah SAW ini hadis Nabi. Nah, kalau kita percayai ucapan atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, sa'atul ijabah, yakni setelah selesai sholat 5 waktu. Maka dari itu kita seharusnya atau diharuskan ketika setelah sholat 5 waktu maupun sholat sunnah ya, tapi ini di sini sholat 5 waktu itu harus berdoa, keluarkan hajat-hajat kita. Jangan sampai ketika kita setelah sholat 5 waktu langsung pulang. Diusahain setelah sholat 5 waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan hajat kita. Ini ada hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang hadisnya yang pertanyaannya, ya Rasulullah, ayu doa asma'u qala jawful lail al-akhir wa duburu salawatil maktubah. Ini ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Beliau menjawab, doa yang didengar Allah yakni doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat yang diwajibkan. Yang ketiga, sa'atul ijabah, yakni antara adzan dan iqamat. Doa antara adzan dan iqamat juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu antara adzan dan iqamat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah, yang artinya doa di antara adzan dan iqamat tidak akan tertolak. Nah ini sebuah keistimewaan berdoa, sebuah keistimewaan waktu untuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa sih alasannya? Nah, karenanya sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara adzan dan iqamah. Adapun yang terlambat atau masuk, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Yang keempat, sa'atul ijabah atau waktu mustajab untuk berdoa, yakni saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Nah, karena kita sudah tahu bahwasannya dalam sujud ketika kita bersolat itu sa'atul ijabah, maka dari itu kita sesekali atau luangkanlah kita untuk berdoa dalam sujud itu. Sebutkan hajat kita, sebutkan harapan dan keinginan kita di dalam sujud terakhir dalam sholat, maupun di sholat wajib atau maktubah ataupun juga di sholat sunnah. Kita berdoa. Karena apa? Karena itulah sa'atul ijabah. Yang terakhir yaitu ketika berbuka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah waktu atau sa'atul ijabah untuk berdoa. Waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa juga berbuka puasa juga termasuk waktu yang istimewa untuk berdoa. Karena
Karena apa? Karena orang yang berpuasa dia akan doanya mustajab. Doa sangat mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Maka dari itu, ketika kita berdoa, ketika kita berbuka puasa, jangan lupa kita berdoa agar hidup kita diberkahi oleh Allah dan juga dapat keberkahan dari bulan Ramadan yang suci ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada sebuah hadis Nabi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma taratu. Yang artinya sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Nah, maka dari itu ketika kita berdoa, ketika kita berbuka puasa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan segala hajat kita, sebutkan harapan, cita-cita kita untuk masa depan. Karena dikabulnya doa tidak sesaat waktu, akan tetapi dikabulnya doa itu sudah ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun besok, sekarang, atau masa yang akan datang. Itu doa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Pasti banyak kekurangannya dalam penyampaian kali ini, dan saya meminta maaf akan kekurangannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.